Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bahasa Indonesia untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kelompok ini kita beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu saya, Aulia Farkana dari TI KIPP 1 dengan NIM 41246856. Dan sebelah saya Agustia Sofani dengan NIM 41247017. Belakang saya Raffi Ahmad Saputra dengan NIM 41246977. samping Raffi Muhammad Ahsan Al-Haris dengan NIM 41246938. Oke, di sini kita akan mempresentasikan mengenai waspada GERD, ancaman diam-diam bagi kesehatan lambung anak muda. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Agustia. Di tengah gaya hidup serba cepat dan pola makan tidak teratur, penyakit asam lambung atau GERD, gastroesophageal reflux disease, semakin banyak menyerang kalangan muda. Dahulu identik dengan usia lanjut, kini perubahan pola hidup, stres, konsumsi makanan cepat saji, dan kurangnya kesadaran membuat GERD menjadi masalah serius yang tak boleh diabaikan. Peningkatan prevalensi ini menunjukkan perlunya edukasi dini mengenai pentingnya menjaga kesehatan lambung. Oke, penting menjaga kesehatan lambung, maka dari itu kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisinya dulu. Definisinya itu adalah GERD sendiri adalah kondisi menaiknya asam lambung ke kerongkongan akibat melemahnya katup antara lambung dan kerongkongan. Nah, gejala umumnya sendiri meliputi rasa terbakar di dada atau heartburn, mual, nyeri ulu hati, terus sering sendawa dan hingga gangguan tidur. Lalu dampak berulangnya itu ada naiknya asam lambung terus-menerus dapat menyebabkan peradangan bahkan luka di kerongkongan. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasan mengenai kasus yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan kasus gangguan lambung pada kelompok usia 15 sampai dengan 24 tahun. Rumah Sakit Rujukan Nasional melaporkan bahwa lebih dari 35% pasien GERD merupakan anak muda. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran tren penderita GERD ke usia yang lebih muda, yang erat kaitannya dengan gaya hidup generasi muda yang cenderung kurang sehat. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Slide ini mengenai gaya hidup yang tidak sehat. Salah satunya boleh dijelaskan oleh Raffi. Gaya hidup tidak sehat di sini adalah pola makan tidak teratur, terlalu banyak konsumsi makanan pedas, berminyak, kopi, dan minuman bersoda menjadi pemicu utama GERD. Lalu ada kebiasaan buruk seperti begadang, stres berlebihan, dan kebiasaan langsung tidur setelah makan juga memperparah kondisi ini.
Selanjutnya ada kurangnya kesadaran. Kebiasaan ini sulit dikendalikan karena banyak remaja belum menyadari dampaknya terhadap kesehatan jangka panjang. Oke. Jadi harus kita perhatiin lagi nih tentang gaya hidup yang harus kita jalani. Oke, di slide selanjutnya kita akan mengetahui nih dampak GERD terhadap kesehatan dalam jangka panjang. Boleh dijelaskan oleh Kak Ages? Yang pertama yaitu kerusakan kerongkongan. Jika berulang tanpa pengobatan tepat, maka dapat merusak lapisan kerongkongan. Selanjutnya yaitu luka dan penyempitan, menimbulkan luka ulkus dan penyempitan saluran cerna. Ketiga yaitu risiko kanker, bahkan dapat menyebabkan kanker kerongkongan. Penurunan kualitas hidup. Hal ini bisa menurunkan kualitas hidup secara signifikan. Kurangnya uang. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu mengenai kurangnya kesadaran dan penanganan dini. Nah, ini akan dijelaskan oleh Raffi. Silahkan Raffi. Ya, mengabaikan gejala. Di sini banyak sekali anak muda mengabaikan gejala awal dari GERD dan memilih mengobati secara mandiri tanpa konsultasi medis. Lalu ada minimnya edukasi. Kurangnya edukasi di sekolah dan lingkungan membuat deteksi dini terhambat. Selanjutnya akses informasi. Minimnya akses informasi tentang penyakit ini juga memperparah kondisi, sehingga perlu intervensi aktif dari berbagai pihak. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu mengenai upaya pencegahannya. Boleh dijelaskan oleh Kak Hasan? Untuk upaya pencegahan itu ada pola makan. Di antaranya itu makan teratur, porsi kecil namun sering, menghindari makanan pemicu, serta memperhatikan waktu makan sebelum tidur. Lalu selanjutnya yakni ada manajemen daripada stres, mengelola stres melalui olahraga ringan, tidur yang cukup, dan relaksasi juga berperan sangat penting. Lalu yang terakhir adalah edukasi dini. Remaja perlu memahami pentingnya mendengarkan tubuh dan segera memeriksakan diri jika muncul gejala. Pendidikan kesehatan tentang GERD harus menjadi bagian dari program edukasi remaja. Oke, seterusnya. Oke, dari penjelasan yang sudah diberikan oleh teman-teman saya, mari kita langsung ke kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu GERD bukan lagi penyakit untuk orang tua. GERD bukan lagi penyakit orang tua karena anak muda kini menghadapi ancaman serius akibat gaya hidup yang tidak sehat. Kesadaran sejak dini, perubahan pola pikir, dan peran aktif lingkungan sekitar sangat dibutuhkan untuk menekankan angka penderita GERD. Dengan menjaga kesehatan lambung, anak muda bisa tumbuh lebih produktif, sehat, dan bebas dari gangguan pencernaan yang mengganggu masa depan. GERD bisa dicegah dengan langkah sederhana jika dimulai sejak dini. Mungkin segitu saja presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi